Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan me- menerangkan soal nomor 22 ini pakai video aja ya, biar teman-teman lebih jelas, saya kira lebih jelas. Mungkin ya, nanti kita polling deh, enak dengan video apa enggak. So, pertama, selalu ketika kita melihat ECG, itu kita mencari 7 langkah ini. Tetap semuanya 7 langkah ya. Kita lihat misalnya lihat ini irama sinus apa enggak. Kalau melihat irama sinus jelas melihat gelombang P, 1P diikuti oleh 1 QRS di lead 2 P-nya positif, di AVR P-nya negatif. Kita cari di sini gelombang P-nya enggak jelas ada di sini. Di sini juga enggak ada, di sini juga ada. Tapi jangan percaya dengan hanya lead 2 aja. Coba kita lihat dengan di lead lain. Di lead lain juga enggak ada gelombang P yang manis, yang jelas gitu ya. Satu. Kemudian kita lihat rate-nya teratur enggak? Oh, ternyata rate-nya tidak teratur. Kita lihat di lead 2 panjang di sini. Ini panjang segini, ini panjang lagi segini pendek, ini lebih panjang lagi ke sini, ini agak panjang segini ya. Jadi antara ini tidak sama. Berarti rate-nya namanya irregular. Ketika P tidak jelas ya, P tidak jelas, P tidak jelas dan R ke R tidak teratur ya, dan R ke R ini tidak teratur, maka disebut irama apa? Atrial fibrilasi. Ya, atrial fibrilasi. Teman-teman yang masih belum jelas bisa lihat di 7 langkah itu, kemudian bisa lihat sesi 3 dari link YouTube saya. Ya, jadi P tidak jelas dengan R ke R tidak berarti atrial fibrilasi. Ini jelas iramanya suatu atrial fibrilasi. Kemudian rate-nya berapa? Kalau mau ngitung rate pada EKG yang tidak teratur seperti ini, sebaiknya memang dihitung 6 detik. Bagaimana caranya? Ada juga di link YouTube ya, teman-teman. Jadi kalau dihitung secara 6 detik dikalikan 10 itu uh, oke, 6 detik dikalikan 10 itu kurang lebih ini sekitar 100 kali per menit. Ada clue sedikit di mana mesinnya mencatat dia 97 kali per menit. Ya. Kemudian kalau kita hitung rata-rata memang mungkin sekitar segitu karena kita lihat di sini antara yang paling panjang, ini yang paling panjang, sama yang paling pendek seperti di sini. Yang paling pendek kurang lebih 150, yang paling panjang sekitar 70 kali per menit. Ya, kalau antara 150, 70 mungkin rata-rata sekitar 100 lebih lah, 105, 110, bisa 105 sampai 110. Jadi ini mungkin rate-nya sekitar 100 kali per menit. Oke. Kemudian bagaimana dengan akses? Ketika akses kita melihat di lead 1, ini lead 1 ya. Kemudian kita lihat di lead AVF. Ya. Di sini lead satunya negatif atau positif. Lead satunya cenderung lebih banyak ke bawahnya daripada ke atasnya. Lihat ini ke bawah lebih banyak daripada ke atas, ya kan? Sehingga lead satunya ini negatif. Sementara lead AVF-nya positif karena dia lebih banyak ke atas. Akhirnya aksesnya adalah namanya RAD. Jadi ini RAD. RAD. Kemudian PR interval. PR interval tidak bisa kita hitung ya karena dia P-nya kan tidak jelas. Jadi PR interval tidak bisa kita hitung. QRS lebar bagaimana? QRS lebarnya nggak ada. Dilihat di V1 nggak ada. RSR aksen di V1 nggak ada. Lihat di V6 bentukan M-shape atau RSR aksen di V6 juga nggak ada. Berarti tidak ada RBBB maupun LBBB. Ya. Kemudian kita mencari hipertrofi. Hipertrofi atrium tidak bisa kita lihat karena jelas gelombang P-nya nggak tampak. Hipertrofi ventrikel juga tidak ada. Lihat di V1 nggak ada gambaran RVH, di V6 juga nggak ada gambaran LVH. Terus kelainan koroner, ada nggak? Memang ada ini T inversi di V4, V5, V6, 1 dan AVL. Yang di sini ada slightly ST depression sedikit di sini. Di V4, V5, V6. Tetapi memang belum sangat khas banget. Tapi kita bisa aja tulis nanti di kesimpulan ada suatu curiga iskemia. Ya, bisa curiga iskemia di anterior dan inferior. Atau mau dibilang T inversi dan ST
ST depresi di V4, V5, V6, 2, 3 AVF, tapi non spesifik, tidak sangat spesifik. Kemudian lah, sebenarnya ada langkah ke-8 ya, tapi untuk basic saya memang hanya membatasi langkah ke-7 aja, itu yang paling penting. Pada EKG ini beberapa teman di jawaban saya lihat membaca sebagai low voltage. Oke, satu hal, apakah ini benar-benar low voltage? Low voltage itu gimana sih? Low voltage adalah ketika teman-teman melihat EKG-nya itu di lead ekstremitas ini kurang dari 5 mili. Teman-teman lihat di sini lead 3-nya ini ada berapa mili? Kalau diukur paling tinggi berapa mili? Lead 3 ada kurang lebih sekitar 6 mili tuh. Jadi 5 mili di lead ekstremitas tidak masuk. Gitu. Kemudian bagaimana dengan lead prekordial? Oke, lead prekordial kelihatan kecil, ya, kelihatan kecil. Disebut sebagai low voltage pada lead prekordial adalah ketika apa namanya? Ngomong apa sih? Jadi intinya ketika ini lebih dari kurang dari 10 mm di lead prekordial tuh, kurang dari 10 mm. Teman-teman lihat, di lead prekordial ini ininya adalah setengah. Jadi sebenarnya ini harusnya 2 kali lipat di V6. Berapa ini 2 kali lipat? Kurang lebih sekitar 12, karena ini sekitar 6. Berarti ini low voltage ya? Enggak, ini enggak ada low voltage ya di lead prekordial. Jadi artinya ECG ini tidak bisa disebut low voltage. Oke, kemudian ada beberapa teman membaca ini sebagai curiga pulmonary emboli karena ada S1, Q3, T3. Oke, ini memang ECG ini memang ada suatu S di gelombang 1 ya, dengan ada di lead 3 ada gelombang Q sangat kecil, tapi kemudian ada T inversi. Sebenarnya gelombang Q-nya ini yang kita anggap adalah gelombang Q yang signifikan, yaitu kalau misalnya dalamnya di atas, maaf ya saya sambil ngomong. Jadi ketika gelombang Q-nya di sini lebih dari 25%. Ya, ketika gelombang Q-nya seperti ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan juga bahkan S1Q3T3 itu juga tidak sensitif maupun spesifik sebenarnya untuk suatu pulmonary emboli. Teman-teman boleh baca lagi bahwa ada banyak ECG pada emboli pulmonal, ada sinus takikardi, ada AF, ada macam-macam ya. Tapi yang jelas S1Q3T3 ini ternyata hanya sekitar 25% aja dari pasien dengan pulmonary emboli. Artinya itu bisa enggak diandalkan? Enggak bisa gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih aware EKG ini suatu pulmonary emboli ya boleh aja sih S1Q3. Tapi tidak bisa dijadikan suatu patokan gitu ya. Apalagi ini gelombang Q-nya sangat kecil, T-nya juga tidak sangat khas gitu ya. Jadi, apakah ini suatu ECG pulmonary emboli? Ya, pulmonary ECG-nya variasinya banyak banget ya. Termasuk misalnya right ventricular strain pattern di V1, V2, V3 atau T inversi di V1, V2, V3. Ini enggak ada gitu. Jadi apakah ini ECG pada pasien dengan pulmonary emboli? Nah, menurut saya kok belum mengarah ke sana gitu ya. Oke, kemudian kita lihat foto toraknya. Oke, sebentar. Oke, foto torak yang sebelum masuk rumah sakit bulan Maret ini menunjukkan bahwa ada kardiomegali, ya, kardiomegali. Oke lah, paru-paru relatif memang agak memanjang, agak emfisematos, ya. Tetapi ini left ventricle hypertrophy, ya, bukan right ventricle hypertrophy. Karena lihat apex jantungnya dia tertanam. Kalau misalnya dia right ventricle hypertrophy, ini akan lebih gini. Sebentar. Dia akan lebih gini. Nah, apexnya tidak turun ke bawah, tapi dia sebentar, mungkin agak kurang jelas ya. Nah, ini sudut di apex ini masih jelas kelihatan pada right ventricle hypertrophy. Kalau ini apexnya tertanam, maka left ventricle hypertrophy. Cocok nggak pasien ini dengan cor pulmonale? Ya, kalau lihat tadi EKG ada RAD, tapi tidak ada RVH, ya kan? Tidak ada right ventricle hypertrophy. So, fototorak juga masih
bukan right ventricle hypertrophy, apexnya masih tertanam. Jadi belum begitu jelas ini berarti suatu cor pulmonal apa enggak. Walaupun memang pulmonal terutama dari sini memang kesannya emphysematus. Kemudian pada waktu datang beliau dengan suatu efusi pleura yang masif di sebelah kanan. Di kiri juga ada, ya. Ini lihat kan sudutnya tumpul. Berarti di kiri juga ada. Oke, so apa yang kesimpulannya pada pasien ini? Ya, ini jelas pasien beliau dengan suatu atrial fibrilasi. Oke, kalau mau sebut sebentar ya. Oke, atrial fibrilasi rate-nya sekitar 100 kali per menit. Oke lah, kita anggap sekitar rapid response gitu ya. Rapid response dengan RAD dan ada suspek ischemia anterior dan inferior. Kenapa saya bilang suspek? Karena ini tidak terlalu spesifik. Ya. Kemudian dari foto torak, dan ini jelas suatu efusi pleura yang masif. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau dari jantung sendiri, ini sebenarnya oke lah pasien ini mungkin heart failure, karena dengan LVH, ada AF, kemudian ada udem tungkai, mungkin heart failure, tapi yang membuat sesak banget sebenarnya adalah pulmonary embolinya gitu. Ya, pulmonary emboli. Efusi pleura yang masif. Terus dengan adanya evolusi pleura yang masif ini, maka yang harus dilakukan adalah dilakukan pengambilan cairan pleura. Itu yang paling utama. Kalau jantung apa yang kita lakukan? Karena ini masih ada kemungkinan heart failure. Jadi pada pasien dengan heart failure itu efusi pleura bisa terjadi. Biasanya di kanan, walaupun belum tentu, bisa bilateral, bisa di kiri. Tapi kalau ketika efusi pleuranya masif seperti ini, kemungkinan ini dari heart failure ya mungkin, tetapi sangat jarang bila sampai masif seperti ini dan hanya di satu sisi. Ya, ini sangat jarang. Ini pasti ada masalah lain, ya. Jadi yang bisa kita lakukan di UGD adalah oksigenasi, kemudian segera kita konsulsi itu untuk dilakukan pengambilan cairan pleura oleh spesialis paru. Perlu enggak misalnya kita kontrol rate? Kalau saya pada saat hadir seperti ini enggak perlu dilakukan kontrol rate dulu. Kenapa? Karena ini mungkin mekanisme kompensasi aja. Rate bisa sampai 120 dan kita bisa terima, enggak apa-apa. Karena dia kan sesak, orangnya sesak ya. Tensinya mungkin pas-pasan ya. Kalau kita terlalu kontrol rate-nya nanti bisa kurang baik gitu. Kemudian perlu nggak antiplatelet? Oke, mungkin perlu antikoagulan untuk mencegah stroke pada AF. Tapi juga tidak boleh tergesa-gesa karena pasien ini akan dilakukan tindakan kan, bahkan mungkin bisa sampai ke WSD dan lain-lain. Sementara kita untuk resiko stroke dan lain-lain tetap kita pikirkan, tetapi tidak seharusnya tergesa-gesa untuk kita lakukan tindakan pada saat ini. Jadi rencana saya pasien ini kemarin dikonsulkan ke saya alih rawat ke spesialis paru agar tindakannya bisa lebih cepat. Kemudian saya berikan furosemid, spironolactone seperti biasa untuk heart failure sambil kita lihat evaluasi karena tensinya agak mepet kalau dari saya 110-an, sementara saya belum tambah yang lain-lain. Kemudian rencana pagi ini saya ekokardiografi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.